Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan saya pada pembahasan sholat sunnah, melanjutkan yang kemarin di kitab Fathul Mu'in. Kitabnya seperti ini. Jadi pembahasannya kali ini adalah sholat sunnah, melanjutkan yang kemarin. Langsung saja kita bahas sholat sunnah lanjutan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat istikharah. Ini kembali ke yang sebelumnya, atau yang sebelumnya, yaitu sholat tahiyatul masjid. Kan kemarin kan membahas tentang 2 rakaat tahiyatul masjid. Sekarang kita membahas 2 rakaat istikharah. Rakaat dan 2 rakaat sunat, 2 rakaat istikharatin krono amre kebagusan. Jadi sunat 2 rakaat sholat sunnah istikharah ketika kita ingin melakukan sesuatu atau kita ingin minta petunjuk kepada Allah, kita melakukan sesuatu yang bagus, kita ingin petunjuk yang baik yang mana, kita sunnah melakukan sholat sunnah 2 rakaat istikharah. Terus lanjut wa ihramin yang krono ihram, wa tawafin yang krono tawaf, wa wudu'in yang krono wudu'. Sini jelaskan dalam kitab I'anatut Thalibin, syarahnya Fathul Mu'in. Wa ihramin ini dilakukan, ini qauluhu wa ihramun wa irahmin, qaulu wa ihramin bil jari kalawan jar adfan ala istikharah aitu sannu rakaata lil ihram wa yakunani qablahu. Jadi sholat sunnah ihram ini sunnah 2 rakaat dan dilakukan sebelumnya ihram. Jadi dilakukan sebelumnya ihram. Kalau istikharah kan kita lakukan ketika ingin kebagusan, ingin melakukan suatu kebagusan, mendapatkan petunjuk yang bagus yang mana, yang baik yang mana, kan yang lebih baik yang mana, kita sholat sunnah istikharah. Kalau ihram itu dilakukan sebelumnya ihram. Wa tawaf di sini dijelaskan juga dalam kitab I'anatut Thalibin, syarahnya Fathul Mu'in. Wa tawaf bil jari adfun ala istikharah aidan wa yusannu rakaata li tawaf wa yakunani ba'dahu. Jadi sholat sunnah tawaf ini merupakan sholat sunnah yang dianjurkan setelahnya tawaf. Jadi setelah tawaf harus melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Ya niatnya biasa, kalau sholat sunnah istikharah usolli sunatal istikharah bisa. Jadi usolli niat saya sholat istikharah 2 rakaat lillahi ta'ala. Nggak pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Dengan niatnya itu kan menyengaja untuk sholat, yaitu usolli, dan takyin sholat apa, sholat sunata kan niat, berarti takyin sholat sunnah istikharah. Jadi itu sudah cukup. Habis itu ihram, tawaf, setelah itu wudu. Dalam kitab yang ditulis juga ada jelaskan bahwa wudu ini dilakukan waktu sanu rakaatani lil wudu wa yakunani ba'dahu aidan, dilakukan setelahnya wudu. Setelahnya wudu kita sholat sunnah wudu. Ya niatnya biasa, usolli sunatal wudu bisa, usolli sunatan lil wudu'i juga bisa. Rakaat ini mustabil kiblati lillahi ta'ala. Jadi sholat sunnah setelah melakukan wudu, kita sholat sunnah 2 rakaat, itu sunnah. Lanjut. Wa ta'adda rakaat tahiyat wa ma ba'daha bi rakaataini faktsara. Wa ta'adda lan dadi hasil apa rakaat tahiyat, 2 rakaat tahiyatul masjid, wa ma ba'daha lan sholat ba'daha dalam sause tahiyat bi rakaataini kalawan 2 rakaat faktsara
nuli luwih akeh faksaru nuli luwih akeh min fardin saking salat fardu au naflin atau salat sunah akhor kang weneh. Jadi wa ta'adda rakaat tahiyat wa ma ba'daha bi rakaat ini faksaru min fardin au naflin akhor. Jadi di sini dijelaskan bahasanya dua rakaatnya tahiyat ini ada keterangannya di istilahnya, saya bacakan aja. Wa ilam yanwiha senajan ora niat sapa wong ha ing atahiyat wa ma ba'daha ayas kutu. Di sini kan dijelaskan ada aynya ayas kutu yakti gugur opo tolabuha menyubrene atahiyat bidalika kelawan rakaat ini fardun au naflin akhor. Sini kan dijelaskan dua rakaat tahiyat itu dan setelahnya tahiyat ada sholat sunat tahiyat kan. Sebelum masuk masjid kan kita sholat sunat tahiyat kan. Itu bisa gugur atau bisa hasil, istilahnya gugur itu tidak usah, maksudnya tidak melakukannya, tapi melakukan sholat sunnah dua rakaat yang lain, mau sholat sunnah qobliyah masuk masjid, sebelum masuk masjid mau duhur gitu ya, sholat sunnah qobliyah duhur itu jadi gugur sholat tahiyatnya, tapi tetap hasil pahalanya kalau sudah diniatkan pahalanya sekalian sholat sunnah tahiyatul masjid gitu, itu tetap hasil pahalanya dapat gitu. Jadi pahalanya kita sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah qobliyah duhur diniatkan juga untuk sholat sunnah tahiyat, pahalanya dapat juga. Jadi dua-duanya itu dapat. Jadi dapat sholat sunnah tahiyat maupun sholat sunnah qobliyah duhur. Lebih baik ya dipisah-pisah. Jadi sholat sunnah qobliyah duhur 2 rakaat, maksudnya sholat sunnah tahiyat dulu 2 rakaat, baru sholat sunnah qobliyah duhur 2 rakaat. Itu lebih baik seperti itu, dipisah-pisah. Di sini kan dijelaskan wa ilam yanwi ha ma'ahu, meskipun tidak meniat orang tersebut terhadap salat sunat tahiyat ayas kutu tolabuh bedelika, maksudnya itu gugur atau tidak berlaku gugur untuk melakukan 2 rakaat at-tahiyat dengan sebab dia melakukan sholat fardu atau sholat sunnah. Terus ini di sini kan dijelaskan amma husulu sawabiha, ada keterangan lagi di bawahnya dalam Fathul Muin. Adapun hasil pahalanya amma husulu sawabiha, adapun utawi ganjarane at-tahiyat iku fal waju, utawi wajah atau pendapat yang bagus, ikut tafakuhu dadi kandak apa, ini kembali ke husul alas niyati, ingat niat. Jadi husulnya sawabnya 2 rakaat tahiyat itu jika dilakukan dia dengan niat, maka akan menjadi akan mendapatkan pahala. Tapi kalau nggak dilakukan niat ya nggak dapat, karena ada hadis yang menyatakan li khabari karena hadis innamal a'malu binniyat, ingin mestine sekabehane perkara pira-pira perkara iku binniyati kalawan niat. Jadi sekabehnya pekerjaan, sekabehnya amal itu dilakukan dengan niat. Jadi kalau dia nggak niat, dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat qobliyah duhur ya, dia nggak niat tahiyatul masjid juga, berarti dia nggak mendapatkan pahala. Tapi kalau dia niatin sholat sunnah qobliyah duhur sekaligus dia melaksanakan tahiyatul masjid, dia akan mendapatkan pahala tersebut. Jadi pahalanya double, pahala kalau dia niatin tahiyatul masjid dapat, sholat sunnah qobliyah duhur juga dapat. Kama qalahu jam'un mutakhirun, kama kaya perkara qalahu kang dawuh ing mas sapa jam'un golongan ulama
mutakhirun kang foto akhir kabeh. Jadi ulama mutakhirun itu berkata seperti itu. Wa tamadahu, dan tamadahu itu berpegangan ing wajhu ing hu ing wajh ing wajah ing wajhu sapa syekhuna syekh kita. Lakin dohiru kalami ashab utawi pertelane taune pira-pira santrine Imam Syafi'i iku husulu sawabiha, hasile kajarane tahiyat mama badaha wailam yan wiha ma'hu, senajan ora niat sapa wong ing atahiyat mama badahu ma'ah sertane. Ini kembali ke fardun au naflin akhor. Jadi kalau menurut pastinya apa ya, menurut keterangan yang jelas dari santrinya Imam Syafi'i itu adalah hasilnya sawabnya, hasilnya pahalanya tahiyat itu bisa didapatkan meskipun tidak niat. Jadi meskipun tidak niat ketika sholat sunnah qablatus duhur, meskipun nggak niat tetap dapat hasil, karena dia kan sebelum duduk kan, jadi dia langsung sholat sunnah qablatus duhur, itu belum duduk dia langsung melakukan, meskipun dia nggak niat tahiyat dia dapat hasil dari sawabnya, dari pahalanya sholat sunnah tahiyat tersebut. Ini menurut yang santrinya Imam Syafi'i, sebagai santrinya Imam Syafi'i yang jelas kalamnya, yang jelas perkataannya itu seperti itu. Meskipun dia nggak niat, kalau dia masuk masjid sebelum itu dia melakukan sholat sunnah qabla duhur, dia tetap dapat pahala hati-hati masjid. Lanjut, wawa muktadi kalamul kalamil majmu'. Jadi hal tersebut merupakan hal yang terdapat di perkataannya kitab majmu' kan kitab yang besar itu. Jadi sudah dijelaskan di atas kan, kalau sebagian ulama mengatakan usul sawabnya jika melakukan sholat sunnah, sebelum sholat sunnah dia melakukan sholat sunnah diniati hati-hati masjid, hasil sawabnya. Tapi kalau dia nggak niat, ya dia nggak dapat imbalan. Dan menurut ulama yang jelas, yang maksudnya ulama yang berkata yang jelas, seperti sebagian ulama santrinya Imam Syafi'i itu dikatakan tetap dapat hasil sawabnya meskipun dia nggak niat, karena dia kan dilakukan sebelum duduk kan. Jadi sholat sunnah qabla duhur dia dilakukan sebelum masuk masjid, dia melakukannya sebelum duduk, dia tetap dapat hasil pahalanya hati-hati masjid meskipun dia nggak niat. Lanjut, ayaqra'u nadbanan lan maca sapa wong nadban kalawan sunat fil ula ing dalam kawitane fil ula rakaataini, dalam kawitane rong rakaat, fi ula rakaataini wudu dalam kaliwatane rong rakaat wudu, badal Fatihah dalam sawise Fatihah maca walau annahum iddalamu anfusahum. Ini walau annahum iddalamu anfusahum ini merupakan surat kan, ini dikatakan walau annahum iddalamu anfusahum ila rahimah, tumeka lafaz rahimah. Jadi ini walau annahum iddalamu anfusahum ini merupakan surat An-Nisa surat An-Nisa ayat 64. Jadi surat An-Nisa ayat 64 ini sunahkan membaca dalam rakaat pertama, dalam sholat sunnah wudu ini membaca surat An-Nisa ayat 64. Wasania dan rakaat kang kaping loro, dan rakaat yang kedua itu membaca wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsah. Jadi sunnah dalam rakaat kedua itu membaca wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsah ila rahiman radallahu. Ini surat An-Nisa ayat 110. Rakaat yang kedua membaca surat An-Nisa ayat 110.
Wa minhu lan iku setengah saking ini kan wa minhu male al qasam al awal alladzi la tusannu fihi jamaah, bagian yang pertama yang tidak disunatkan sholat jamaah, tidak disunatkan dengan melakukannya dengan jamaah. Ini adalah sholatul awabin, sholat awabin. Wahya isruna rakaatan, wahya utawi awabin, sholat sunnah awabin iku isruna 20 apane rakaatane bainal maghribi ini dalam antara sholat maghrib wal isya'i dan sholat isya. Jadi dilakukan 20 rakaat antara maghrib dan isya. Jadi setelah sholat maghrib, sholat dzikir itu dilakukan. Waruwiyat dan ada yang meriwayatkan dan riwayatake opo sholat awabin citan kelawan 6 rakaat warbaan atau dan 4 rakaat warakaata ini dan 2 rakaat wahuma dan tawi rakaata ini iku al-aqallu luwe kiti. Jadi ada yang riwayatkan bukan 20 rakaat tapi dilakukan dengan 6 rakaat atau dilakukan dengan 4 rakaat atau dilakukan dengan 2 rakaat. Terserah mau pilih yang mana ya. Kalau pengen cepet-cepet ya pengen melakukan 2 rakaat aja sudah cukup, nggak masalah. Dilakukan setelahnya sholat sunnah maghrib. Nah, misalkan dilaksanakan setelah sholat sunnah ba'da dan maghrib bisa. Jadi setelah sholat fardu maghrib kita melakukan sholat sunnah ba'da maghrib, habis itu kita melakukan sholat sunnah awabin. Lanjut wasolatu tasbih. Ini sholat tasbih juga dijelaskan. Sunnah sholat tasbih waya rakatin bitaslimatin au taslimataini. Waya utawi sholat tasbih iku rakatin 4 pira-pira rakaat bitaslimatin kalawan sak salaman au taslimataini atau kalawan rong salaman. Jadi sholat tasbih juga disunahkan dengan 4 rakaat dengan 1 salaman atau 2 salaman. Ini sholat sunat tasbih. Ini anjurannya sholat sunat tasbih paling nggak seminggu sekali. Kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Kalau nggak bisa setahun sekali ya seumur hidup melakukannya. Jadi seumur itu 1 kali. Apa-apa yang penting jangan ditinggalkan sholat sunat tasbih. Meskipun seumur hidup cuma 1 kali. Wa hadisuha hasanun dan hadisnya kalau ake sholat tasbih itu hasan. Hadis yang hasan, hadis yang bagus. Likasroti turufihi krono akai pira-pira riwayat hadis. Fi'lan iku ing dalam salat tasbih iku sawabun utawi ganjaran la yatanaha ora bisa katok opo sawab. Jadi ada ganjaran, ada pahala dalam salat sunat tasbih itu yang tidak terbatas pahalanya. Amin sama lan saking mengkono panggonan ini dijelaskan hadisun hasanun likasrati turukihi. Qala tahu sapa ba'dul muhaqqiqin sebagian ulama pira-pira ulama al muhaqqiqin kang ahli nyatakaken masalah sak dalile. Jadi muhaqqiqin itu ulama yang menyatakan masalah sekaligus dalilnya. La yasma'u ora bakal krungu bi adimi fadliha kalawan agunge kautamane salat tasbih. Jadi nggak akan bisa dapat didengar, nggak bisa dapat diketahui besarnya agungnya atau besarnya pahalanya sholat sunat tasbih, keutamaan sholat sunat tasbih. Jadi nggak bisa didengarkan atau nggak bisa diketahui, hanya Allah yang tahu besarnya pahala atau fadilah keutamanya sholat sunat tasbih. Ayat rukuhulan ninggal ing sholat tasbih sopo ila muhtanun bitin angin wong kang kegampang bidin kalawan agama. Jadi meninggalkan orang yang mempermudah dalam agama itu nggak melakukan sholat sunat tasbih.
ya diusahakan ya paling enggak ya seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali, atau seumur hidup 1 kali gitu. Lanjut, wayakulu lan dawa fikuli sapa wayakulu dawa sapa man fikuli rakaatin dalam saben-saben rakaat minha saking salat tasbih khamsata kalawan khamsati wasab'ina kalawan 75 ing lafaz subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah tadi 70 rakaat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini 75 rakaat, 70 dibaca 75. Jadi lafaz subhanallah alhamdulillah ila akhirih itu dibaca 75 dari setiap rakaat. Jadi setiap rakaat membaca 75 tasbih tersebut. Ya namanya sholat sunat tasbih ya memperbanyak tasbih. Jadi bacanya tasbih, memperbanyak tasbih. Jadi setelah itu kita lanjut khamsata asyar badal qiraati 15 badal qiraati dalam sause surat maca surat wa asyran dan membaca. Jadi lafaz subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu dibaca 15 kali badal qiraat setelah salat badal qiraat setelah membaca surat wa asyran dan 10 kali fi kullin yang dalam saben-saben suci minaruki saking ruku. Jadi 10 di dalam setiap ruku wal itidal dan setiap itidal wa sujudaini dan 2 sujud wal julus dan lungguh bainahuma yang dalam antaranya julus dan duduk di antara 2 sujud. Bada dikri sause dikir al-warid kang tumeka fiha ing dalam ruku wal itidal ila akhiri. Jadi dilakukannya tadi 10 setiap rakaat dan itidal dan sujud dan julus diantaranya itu dilakukannya setelah dzikir yang sudah dijelaskan. Kalau subhanallah, kalau ruku kan subhanallah bihamdihi kan ada dzikir subhanallah rabbiyal a'la bihamdi. Kalau sujud kan subhanallah rabbiyal adimi wa bihamdi kan, subhanallah rabbiyal adimi wa bihamdi. Setelah membaca subhanallah rabbiyal adimi wa bihamdi 3 kali baru membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca istirahat dan sunat juga ketika duduk istihara membaca tersebut. Jadi membaca 10 kali itu juga waktu jalsa istihara. Jalsa istihara itu ketika mau berdiri, ketika dari sujud mau berdiri untuk rakaat yang kedua itu kan ada jalsa istirahat. Duduk istirahat itu sunat membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Lanjut, wa yukabbiru lan maca takbir sapa wong inda ibtidaiha ing dalam nalikane ngawiti sapa wong ing dalam ngawiti jalsa istihara dunal qiyam duduk ketika berdiri minha saking jalsa istirahat. Jadi membaca takbir itu ketika dari sujud ya, ketika beranjak dari ketika sujud selesai itu mau duduk istirahat baru membaca takbir Allahu Akbar. Itu bukan membaca takbir ketika mau berdiri, ketika membaca tasbih berdiri baru takbir, enggak. Tapi membaca takbirnya itu ketika mau duduk istirahat. Ketika duduk istirahat membaca takbir baru membaca tasbih yang dijelaskan tadi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali baru berdiri. Wayati biha fi mahali tasyud qabla yatin lan nekani sapa wong biha kalawan tasbih kalawan maca tasbih fi mahali tasyud lan tasbih yang tadi itu kan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar fi mahali tasyud dalam
panggonane tasyahud qablahu sebelumnya tasyahud. Jadi sebelumnya tasyahud akhir kan. Ketika 2 rakaat kan terus tasyahud. Sebelum membaca tasyahud membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali baru membaca tasyahud. Wa yajuzu ja'lul khamsa asyar qabla al-qiraah. Dan boleh wajusun wenang apa ja'lul khamsa asyar ndadekake wilangan 15 itu qabla al-qiraah sebelumnya qiraat. Itu kan dijelaskan di atas kan ba'dal qiraah, setelahnya membaca surat. Ini boleh dilakukan qabla qiraah sebelum surat, baru sebelum surat membaca subhanallah alhamdulillah sebanyak 15 kali baru membaca surat. Wahina idin yang dalam nalikane mengkono ya justru ja'lu khamsa asar qabla qiraah yakunu ana apa asru istihara 10 jadi membaca 10 tasbih dalam lunggu istirahat pada qiraah dalam sause qiraah. Dan jadi adanya 10 membaca tasbih ini, yang 10 yang istihara itu dilakukan setelahnya qiraah, setelahnya Fatihah. Jadi 10 itu dilakukan 10 bacaan subhanallah alhamdulillah itu dilakukan setelahnya baca Fatihah, sebelumnya qiraah, sebelum membaca surat. Walau tadakkara fil iktidar lamun eling sapa wong fil iktidal dalam iktidal tarkas tasbihati ing ninggal pira-pira tasbih, tarkat tasbihati ruku ninggal pira-pira tasbih ruku lam yajus mongko ora wenang apa lautu bali ilahi maring iktidal wala fi'luha lan ora wenang apa fi'luha nglakokaken tasbih fil iktidal dalam iktidal ya nahu lamun sune iktidal iku rukun qasirun kang cendhek bal yati balik teko pihak kalawan nekani pihak kalawan tasbih ruku fi sujud dalam sujud. Ini jelaskan ketika orang tersebut kondisinya lupa dan ingat ketika iktidal dia meninggalkan tasbihnya ruku alhamdulillah wala ilaha illallah, berarti kan 10 rakaat dilakukan, 10 bacaan dilakukan setelahnya ruku kan, setelahnya membaca subhanallah subhanarabbil azim wa bihamdi kan, itu membaca baru membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Membaca itu dia lupa membacanya, ingat waktu dia iktidal dia nggak boleh kembali, maksudnya nggak boleh kembali ruku, nggak boleh, karena itu kan merupakan rukun. Kembali ruku sampai dia nambah rukun lagi kan bisa batal sholatnya. Jangan usah kembali, dia tetap posisi iktidal membaca tasbih lagi, nanti dia dilakukannya di sini dilakukannya di sujud, dia lakukannya adalah di sujud, dia lakukannya di sujud baru dia lakukan di sujud, dia tambah nggak apa-apa, tambah 10 lagi yang karena tasbih dia nggak baca di ruku, dia lakukannya di sujud tambah 10 lagi, itu bisa. Mayusanu alla yukhli dan sunanake opo alla yukhli ora nyungaken sapa wong al usbu'ah ing dalam mangsa seminggu minha saking salat tasbih au syahra atau dalam mangsa saulan. Ini dalam kitab Yanatul lebih dijelaskan lagi awis sanah atau yang dalam mangsa setahun awil umroh atau yang dalam mangsa saumur kama warada fi hadisiha, kama seperti hanya dijelaskan dalam hadis. Jadi dalam kitab Fathul Mu'in ini dijelaskan untuk tidak meninggalkan sholat sunat tasbih
dalam 1 minggu, berarti seminggu melakukan 1 kali aja bisa. Kalau memang seminggu nggak bisa melakukan 1 kali, nggak melakukan 1 kali, ya dalam 1 bulan aja melakukan 1 kali. Kalau 1 bulan nggak bisa, nggak, ya istilahnya nggak melakukan dalam 1 bulan, belum bisa melakukannya dalam 1 bulan, mama ya karena alasan apa, atau sibuk apa sebagainya, ya karena tidak mau melakukan lah, karena kan sholat sunnah kan nggak wajib melakukannya, ya dilakukannya dalam 1 tahun aja bisa. Kalau 1 tahun nggak bisa, yes, dilakukannya dalam seumur hidup 1 kali, itu boleh juga. Karena fadilahnya sholat sunat tasbih itu tidak ada batasnya, yang hanya tahu itu fadilahnya itu keutamanya cuma Allah semata. Makanya eman kalau nggak melakukan, meskipun seumur 1 kali gitu. Nah, ini sudah cukup pembahasannya. Nanti kita pada pembahasan berikutnya insya Allah kita lanjutkan qasam sani, bagian yang kedua, matusanu fi al jamaah, yaitu sholat yang tusanu, yang disunatkan di dalamnya itu melakukannya secara jamaah. Ini nanti pembagian yang selanjutnya kita bahas. Untuk saat ini kita sudah selesai sholat sunnah yang tidak dilakukan secara jamaah. Jadi sholat sunnah sendiri tidak disunahkan untuk dilakukan secara jamaah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.